Good morning Maranatha, Shalom, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Pada hari ini saya akan membawakan renungan kita untuk kita semua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dengan tema Pilihlah Jalan yang Benar. Sebelum kita membacakan renungan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu indah dan tiada hentinya yang terus mengalir di sepanjang hidup kami sampai detik ini ya Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk bisa kembali merenungkan firman-Mu melalui renungan Pelita Maranatha. Biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, dan biarlah melalui firman-Mu ini hidup kami bisa semakin dibenarkan menurut pada kehendak-Mu dan jalan-Mu yang benar. Tuntunlah kami sepanjang hidup kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi satu terang dan pelita dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan renungan kita pada hari ini, Rabu tanggal 21 Juni 2023, dengan tema Pilihlah Jalan yang Benar, di mana diambil dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-10 hingga 27. Di dalam pasal Amsal yang keempat ayat yang ke-23 dengan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perikop Amsal pasal yang keempat ayat 10 hingga 27 ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih jalan yang benar di dalam hidup kita. Ayat-ayat ini memuat ajaran hikmah dari ayah kepada anaknya untuk memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan kejahatan, serta memperhatikan hati dan kata-kata kita agar selalu bersih dan bijak. Dalam ayat yang ke-12 disebutkan bahwa jalan kebenaran adalah jalan yang terang dan bercahaya dan akan semakin bersinar seiring dengan waktu. Di sisi lain, jalan kejahatan adalah gelap dan menyesatkan dan dapat membenamkan kita dalam kesulitan dan kehancuran. Kita juga diajarkan untuk menjaga hati kita dan memperhatikan kata-kata kita. Hati kita adalah sumber dari segala tindakan dan keputusan dalam hidup, sehingga kita harus memperhatikan dan memastikan bahwa hati kita bersih dan terjaga dari segala kejahatan. Begitu juga kata-kata kita dapat mempengaruhi orang lain, baik membangun ataupun merusak. Maka kita harus selalu berusaha untuk berbicara dengan bijak dan penuh kasih. Selain itu, kita juga diajarkan untuk berpegang teguh pada hikmah dan berusaha untuk memahaminya dengan lebih baik setiap hari. Hikmah adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang dapat membimbing kita dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan berpegang teguh pada hikmah, kita dapat bertumbuh dalam iman dan mencapai kesempurnaan di dalam hidup kita. Marilah kita terus berusaha untuk mendapatkan hikmah dari Tuhan dan berpegang teguh padanya, sehingga kita dapat hidup dengan penuh berkat dan sukacita. Refleksi kita pada hari ini, apakah saya selalu memilih jalan yang benar? Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tutup refleksi kita melalui kita bersekutu lagi dengan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan dan refleksi yang Kau berikan kepada kami semua melalui hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmah dan anugerah-Mu akan selalu hadir dalam hidup kami dan memampukan kami, mengizinkan kami, dan Kau sendiri yang juga berkenan dalam hidup kami untuk selalu senantiasa setia melayani-Mu,
menjadi berkat bagi sesama, dan terus berkarya bagi nama kemuliaan-Mu. Izinkanlah kami selalu Sivitas Akademi Maranatha ini bisa terus memancarkan kasih-Mu, setia-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala perilaku kami, tindakan kami, dan pikiran kami itu juga yang bisa memancarkan Engkau yang hadir pribadi Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi teman-teman mahasiswa yang dalam kegiatan belajarnya, Tuhan yang mampukan mereka untuk selalu rajin belajar, untuk selalu juga setia di dalam pelayanan mereka sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pelayan-Mu ya Tuhan. Demikian juga tenaga pendidik dan kependidikan di Universitas Kristen Maranatha, baik dosen, tenaga administrasi maupun kerumah tanggaan, Tuhan juga yang selalu melindungi dan berkati kami semua di dalam pelayanan kami untuk selalu bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah Kau percayakan dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan Tuhan dari jajaran rektorat hingga kami semua dalam ranah universitas ini. Tuhanlah yang hadir di dalam kami, di dalam segala tugas kami, pekerjaan kami. Biarlah kami Maranatha bisa selalu berkarya bagi sama kami dan menunjukkan pribadi Yesus di dalam hidup kami dan juga di dalam dunia pendidikan ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bagi pribadi-pribadi kami yang dalam kelemahan sakitnya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau angkat penyakit yang bersarang dalam tubuh kami dan Engkau sempurnakan kembali kesehatan kami. Dan Engkau juga yang memampukan kami untuk selalu setia dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan juga Universitas Kristen Maranatha dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang selalu berkenan dalam kehidupan kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menutup renungan ini, saya akan membacakan dulu visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha adalah menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Sedangkan misi Universitas Kristen Maranatha adalah mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat selalu dalam beraktivitas, tetap berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan setialah dalam pelayanan dan tanggung jawab yang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Salam integrity, care, excellent.